Preview. Hai Sobat Ista, selamat datang di Kampus Update. Dan di edisi Kampus Update kali ini spesial banget nih, karena biasanya aku ngobrol sama satu orang gitu ya, untuk chit-chat masalah apapun itu topiknya. Dan kali ini aku punya 3 bintang tamu yang spesial banget yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Kita langsung sapa mereka yuk teman-teman. Ini adalah teman-teman dari tim Mataram Proto. Halo. Yeay. Thank you banget untuk teman-teman dari tim Mataram Proto sudah berkenan untuk hadir di podcast Kampus Update. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus gimana perasaannya kemarin menang jadi juara 2 KMHE nih Sobat Isa. Jadi mereka ini adalah para peserta yang berhasil melaju gitu ya ke babak final sampai memenangkan juara 2 di kontes mobil hemat energi 2023. Apa itu KMHE? Terus gimana perjalanan mereka untuk bisa menang? Nanti kita bakal bahas, kulik lebih dalam bareng sama mereka. Happy pasti ya menang. Happy tentunya. Oke. Terus di sana berapa lama, kemudian perjuangannya kayak gimana, nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Jadi ada 3 bintang tamu kita yang sudah hadir hari ini nih Sobat Isa. Ada Mas Krisna Senabayu. Halo. Mungkin boleh perkenalan dari asal, kemudian semester dan angkatan mungkin Mas Sena. Ya, nama saya Krisna Senabayu, biasa dipanggil Sena. Saya angkatan 2021, berarti sekarang ini semester 5. Oke. Kalau asal saya sebetulnya dari Jakarta, cuma pindah ke Jawa Tengah, Purworejo, terus ngelanjutin di Jogja. Ngelanjutin kuliah di Jogja ya. Berarti kemarin pas lomba mampir ke rumah lama nggak? Kan Jakarta juga. Nggak mampir ke rumah lama sih, cuma ketemu teman-teman lama dari SD SMP. Seru banget. Oke, thank you untuk perkenalan singkatnya Mas Sena. Selanjutnya ada Mas Iwayan Nadia Kesuma. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Nadia Kesuma. Saya angkatan 2021. Berarti sekarang sudah menempuh semester 5. Oke. Asal saya dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat Ya. tapi namanya Wayan. Ya, dulu orang tua transmigrasi, Bu. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi kalau bahasa Bali masih ada sedikit banyak familiar nggak dari orang tua mungkin? Masih, Bu. Masih ya. Masih. Coba menyapa Sobat Isa pakai bahasa Bali Mas Wayan. Halo, Om Swastiastu, Sobat Ista. Kengken kabare. Oh, jadi meskipun di Sumatera masih bisa untuk bahasa Bali ya. Kengken kabar itu apa kabar? Ya, apa kabar, Bu? Oke, kengken sendiri itu apa artinya? Kengken itu gimana? Oh gimana? Ya. Oke, kengken. Kalau Om Swastiastu kayak sapaan gitu ya. Salam. Salam. Ya. Oke. Luar biasa Mas Wayan di semester 5 juga bareng sama Sena ya. Ya, Terus Bu. selanjutnya ada Mas Jauhar Koirul Umam. Iya. Boleh perkenalan? Halo Sobat Ista, untuk perkenalkan nama saya Jauhar Koirul Umam, bisa dipanggil Koirul. Untuk saat ini saya berkuliah di SD Akbrin Yogyakarta. Asal saya sendiri yaitu dari Purworejo, Jawa Tengah. Untuk kegiatan sehari-hari saya rebahan di kos. Rebahan di kos itu ya, karena sedang mengerjakan banyak tugas. Oh, berarti ngerjain tugasnya sambil rebahan gitu ya? Ya, sambil rebahan biar nyantai lah. Generasi rebahan emang ya Sobat Isa, kalau ngerjain tugas, kalau lagi mikirin sesuatu gitu ya, rebahan pokoknya ya. Pokoknya rebahan harus produktif. Oh, rebahan tapi produktif. Ya. Oke, luar biasa. Berarti kalian Mas Sena sama Mas Khairul dari asal yang sama ya, Purworejo ya? Ya, Iya, dari bisa SMK dibilang. yang sama. Dari SMK yang Oh sama. gitu. Satu kelas juga. Oh gitu. Makanya terus kuliah bareng di sini. Siapa yang awalnya ngajakin kuliah di sini? Sebetulnya ada kenalan dari desa saya juga. Itu angkatan 2018. Terus ya beliau udah kuliah di sini angkatan 2018. Terus dia ngerekomendasiin ke saya, terus saya ngerekomendasiin ke Oh Irul. gitu. Berarti ngajakin teman-temannya. Berarti ada berapa orang dari SMK mana? Dari SMK Institut Indonesia Kutoarjo. Oke, ada 2 orang atau lebih? Cuma 2 orang sih. Cuma 2 orang ya. Semoga besok bisa ngajakin teman-teman yang lebih banyak ya. Amin. Untuk kuliah di Akprin. Karena kuliah di Akprin seru kan? Seru banget.
Seru parah. Seru parah karena bisa berprestasi banget gitu ya. Kegiatan sehari Mas Koirul kan berarti rebahan. Kalau Mas Iya. Wayan sama Sena apa tuh? Selain kuliah, selain mungkin rebahan kan pasti rebahan juga ya, generasi rebahan. Kalau saya pribadi biasanya sih kalau pulang dari kampus biasanya bengkel, Bu. Oh, anak bengkel. Oh, ini juga lagi ada servis motor gratis ya, Mas Bukan, Wayan? biasanya bengkel lain, Bu, Oh, bengkel bengkel umum. Ya, lain. Oke, part time gitu. ya part time. Kadang-kadang ya nggak digaji, yang penting dapat ilmunya aja, Bu. Oh gitu. Wah, tidak money oriented nih Sobat Ista ya, tapi yang penting pengalaman. Tapi besok kalau udah lulus harus money oriented sih kalau aku bilang kayak Iya. karena hidup butuh duit ya kan guys. Ya, oke. Kalau Mas Sena? Kalau saya sendiri sih, ya saya jarang pulang ke kos. Ya. Terus saya pulang kemana? Pulang ke Karista biasanya. Oh, anak Karista. Iya. Karista ini adalah UKM musik ya, Yang anak ada di band yang Akprin. ada di Akprin. Sebagai vokalis atau Sebagai basis. basis? Iya, basis. Bertalenta sekali nih Sobat Ista. Anak Mataram Proto ya kan, anak mesin, kemudian anak Karista. Pasti banyak yang ngefans ya. Kayaknya banyak soalnya ganteng sih. Gitu. Ada berapa mantannya Mas Bohong Khairul? itu. Banyak tuh, Bu. Banyak. itu. Astagfirullah. Aku percaya sih ya, kayak tampang-tampang Mas Sena ini adalah tampang-tampang yang pintar sepik-sepik ya kan? Ya. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Anak mesin tuh karena tuh cowok semua ya Sobat Isa. Jadi gimana tuh kalian survive-nya? Biasanya kan kalau ada mahasiswa putra dan putri gitu kan lebih bersemangat gitu ya. Kalau ada kalian terus ada mahasiswa ceweknya gitu bersemangat, terus kalian tuh cowok semua gitu gimana? Asik-asik aja lah ya. Ya asik Ya, aja asik-asik sih. aja. Iya, kalau saya sama Irul mungkin udah dari SMK cowok semua sih, Bu. Oh gitu. Udah terbiasa gitu. Iya. Udah terbiasa. Jadi vibes-nya udah biasa, kebanyakan cowok Iya. semua gitu ya. Jadi ya fine-fine aja ya, karena yang dicari kuliah tuh ilmunya, ya Iya. kan? Iya. Oke. Kalian gabung di HMM juga nggak? Himpunan Mahasiswa Mesin? Untuk saat ini belum kami. Belum ya. Oke, tapi semuanya gabung di tim Mataram Proto, which is tim Mataram Proto adalah UKM juga ya? Bukan. Sebenarnya kalau dibilang UKM enggak UKM, Bu, itu. Organisasi aja gitu. Tim di bawah jurusan. Oh gitu. Iya. Jadi tim di bawah jurusan ada tim Mataram Proto, tim Kalisa 28 gitu ya. Iya, Bu. Yang fokusnya memang untuk mobil hemat energi gitu atau gimana? Ceritain dong tim Mataram Proto tuh apa, kemudian kegiatannya apa aja gitu. Mungkin Lirik-lirikan, siapa nih gitu. Iya, saya yang mau coba jelasin sedikit Boleh. soal tim Mataram Proto berarti, Bu. Boleh, Atau tim hemat energi nih jadinya. Oh, beda. Mataram Proto sama tim hemat energi sama. Maksudnya hemat energi itu kompetisinya, terus timnya itu ya Mataram Proto dan Boleh Kalisahab. Mataram Proto dulu kali ya. Oke. Kalau Mataram Proto tuh sebenarnya dibuat di 2013. Kalau saya sorry kalau saya salah. Tapi setahu saya itu di 2013 sama cutting mesin juga. Oke. Dulu mungkin pernah bergabung sama jurusan-jurusan lainnya. Cuma sekarang udah jadi ke full mesin di bawah jurusan mesin. Oke. Jadi mobil roda 3 Mataram Proto itu atau prototipenya mobil lah. Oke. Jadi semacam organisasi yang dibikin atau dinaungi jurusan gitu ya, jurusan mesin yang berdiri sejak tahun 2013, fokusnya untuk ya berkegiatan seputar pengelolaan mungkin, kemudian inovasi-inovasi tentang mobil atau prototipe mobil ya. Iya. Oke, dan ini adalah satu tim yang berhasil lolos ke KMHE 2023 dan menjuarai di peringkat kedua. Kegiatannya apa aja tuh berarti Mas Irul dong, boleh? Ini untuk Mataram Proto? kegiatan pas progresnya atau gimana? Di tim Mataram Proto dulu. Kalau untuk kegiatan tim ya kita fokus riset aja, membenahi mana kekurangan-kekurangan untuk menyiapkan ya semaksimal mungkin di ajang KMHI 2023. Oke, berarti proyek utamanya untuk bergabung setiap tahunnya di KMHE ya Mas ya? Iya. Oke. Mas Wayan mau nambahin? Sudah sama jawabannya. Oke. Terus bisa ikut ke KMHE itu gimana ceritanya? Mungkin singkat dulu sebelum kita ke segmen kedua. Awalnya bisa join ke KMHE.
Kalau join ke KMHE ya sebetulnya kan dari 2022 kemarin udah ada Bu. Terus ya 2023 ini kita karena tahun ini tuh full 21 sebetulnya. Oh, oke. Semuanya dari tim Mataram. Kami pengen balas dendam atas kekalahan kami yang sebelumnya. Itu oke. tujuan kami sebetulnya. Ya. Kalau tahun lalu Kalisa ya. Iya, Juara 2 ya. juara 2, Tahun kami ini 4. bisa, tahun ini bisa kalian jadi juara 2-nya. Kita bakalan ngobrol lebih lanjut nih Sobat Ista tentang gimana persiapannya. Kemudian lombanya kayak gimana sih? Kasih gambaran ke Sobat Ista. Tentunya di segmen kedua masih di Kampus Update. Preview. Oke, Sobat Isa masih di Kampus Update dan masih barengan sama 3 tamu kita yang istimewa banget. Ada Mas Sena. Halo. Ada Mas Wayan. Halo. Ada juga Mas Khairul. Halo Sobat Ista. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa kece-nya YST Akprin untuk jurusan mesin nih Sobat Isa yang berprestasi bisa jadi juara 2 di kontes mobil hemat energi. Sebelumnya di tahun lalu berarti juara keberapa? Posisi 4. Posisi Ya, 4 posisi 4. ya, tapi itu pun tetap udah termasuk juara loh, prestasi kan ya. Dan sekarang bisa ya juara 2. Siapa tahu tahun depan bisa juara 1. Amin. 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 Semoga itu Semoga. target kita. Amin, harus ya ditingkatin terus. Jadi udah tahu ya kemarin kayak peluang-peluang apa yang harus ditingkatin itu udah tahu kan ya. Udah sih Bu. Harus bisa ditingkatin lagi terutama kekompakan tim sih ya, itu juga penting banget kan ya. Iya, salah satu kunci banget sih itu. Kunci yang paling utama. Tim ya. Ya. Oke. Aku kepo juga nih teman-teman tentang KMHE. Mungkin juga ada Sobat Ista yang apa sih KMHE? Oke, kontes mobil hemat energi. Tapi siapa yang menyelenggarakan? Kemudian seperti apa lombanya? Boleh diceritain mungkin Mas Wayan? Jadi KMHE itu kontes mobil hemat energi yang diselenggarakan oleh BPTI, Balik Pengembangan Stasi Nasional. Oke. Jadi KMHE itu kita melakukan riset di mobil. Di mobil gitu kita melakukan riset supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, contoh risetnya kayak apa tuh Mas Wayan? Kayak di engine kita melakukan ada perubahan-perubahan seperti ganti bearing apa semua. Tujuannya untuk biar mobilnya sehemat mungkin gitu. Ya, biar tujuannya sehemat mungkin. Boleh kasih mungkin gambaran kalau mobil biar hemat tuh harus apa? Terus habis itu kalau mobil hemat itu bahan bakarnya bisa berapa kilometer per liter? Bisa nggak Mas Wayan? Kalau dari mobil Mataram Proto itu dari iritnya itu sekitar 407. Iya, 407 Apa? kilometer per liter. Wow, 400 kilometer per liter. Wow, itu keren Iya. banget. Iya. Itu gimana? Kok bisa hemat banget? Kalau mobil-mobil yang biasa bisa nggak digituin? Ya bisa sebenarnya Bu. Makanya kita diadakan ini supaya kedepannya kita bisa membuat mobil sehemat mungkin. Bisa berinovasi, Berinovasi, ya. Atau mungkin bisa kayak tools yang ada di mobil itu dipakai di mobil yang umum gitu, atau ada mungkin pengirit bahan bakar gitu. Mungkin nggak sih kalian bikin inovasi kayak gitu? Kan laris tuh kayaknya besok. Mungkin aja sih. Cuma masih kayaknya Jauh ya? banget. Oke. Jadi udah punya gambaran ya Sobat Isa kalau kontes mobil hemat energi ini adalah sebuah kontes tingkat nasional ya, Ya. yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Republik Indonesia di tingkat kementerian, dan ini diikuti oleh tim-tim dari seluruh Indonesia ya. Ada berapa tim totalnya kemarin Mas Sena, Mas Khairul? Itu Ingat ada nggak? sekitar Sekitar 60 berarti. 60 tim yang lolos ke final. Yang lolos ke final dari Oke. yang itu seleksinya 70 atau sekitar 80-an lebih itu. Dan IST Akprin merupakan salah satu dari 3 kampus swasta yang lolos ke KMHE final ya. Iya, Iya, betul Keren banget. banget, bangga Print. banget Akprin Pride ya. Jelas. Jelas. Oke, tadi udah dijelasin sama Mas Wayan tentang KMHE itu sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan lombanya kemarin di mana? Terus mungkin bisa disampaikan juga gimana antusiasme orang-orang yang nonton di sana? Mungkin Mas Khairul. Untuk final KMHE 2023 kemarin itu diselenggarakan di Jakarta International Epic Circuit. Oke, Itu di oke. Ancol pada tanggal 31 Oktober sampai
November 2023. Oke, berarti 3 hari ya? 4. 4 hari, 31, 1, 2 sampai tanggal. Sebetulnya dari Dua. tanggal 28. Oh, udah di sana 28 sampai untuk tanggal persiapan. 3. Oh, Iya, cuma oke. mulai restnya itu kita mulainya sekitar tanggal 30 kalau nggak salah itu. Oke, berarti itu modelnya kayak emang balapan gitu ya sama mobil yang lainnya? Atau Enggak, Bu. Enggak, Enggak bukan balapan. itu. bukan? Terus gimana? Kita start tetap satu persatu. Terus satu kita persatu dihitung gitu ya? Ya, dihitung kita ada dikasih waktu 27 menit itu dalam 4 putaran. Nah, itu nanti dihitung berapa konsumsi bahan bakar yang dipakai. Oh gitu. Aku mah bayangannya kayak race gitu tadi yang Mas Ena bilang, terus balapan, terus dalam berapa kilometer tertentu gitu diukur gitu baru. Berarti salah satu ya. Ya, kalau race Oke. yang kayak balapan itu Pak di Eco Fun Race itu di hari terakhir itu Ada tapi juga. Ada Ada. juga Tapi di balapannya. khusus di urban itu. di Bu. kelas urban. Oh, oke Urban oke. itu roda 4. Oh, urban roda 4. Iya. Yang mobil pada Iya, umumnya seperti itu. pada umumnya. Iya, pada umumnya. Oh. Cuma lebih kecil sedikit aja. Oh. Kayak Brio lah, Bu. Oh gitu. Iya, modelan Brio. Oke, punya gambaran jadinya. Berarti kalau kalian kelas apa tuh? Kami Prototype. kelas prototype. Lebih ke Prototype. di bahan bakar diesel. Bahan bakar bakar mesin diesel, bahan bakar apa ya? Pertamina. MPD pembakaran dalam. Jadi motornya tuh mesinnya itu mesin diesel, pakai bahan bakarnya itu ya Pertamina Dex kalau kemarin itu solar. Pertalite nggak mau dia. Nggak mau Bu, beda. Enggak Kalau beda, diesel Bu. Dia gasolin soalnya. Oke, kan lebih murah gitu loh. Jadi kalau Iya. kalian isi bensin gitu ke Pertamina, orang pada ngeliat, kecil banget mobilnya, mau sih Pertalite dong, nggak bisa ya. Nggak bisa, Bu. Oke, terus kalian kalau ngisi bensin, ngisi bahan bakarnya berarti ya tinggal beli terus diisi di posko ya di Iya. base campnya. Iya. Iya. Oke. Di sekre kami. Di sekrenya di lab ya? Iya, di dua? kampus 2. Oke, seru banget. Berarti di Jakarta di JIEC ya kemarin ya diselenggarakan di sana selama JIEC. JIEC Jakarta Ancol ya. Dan kalian berapa hari di sana totalnya berarti? Nama Totalnya sekitar 6 sampai 7 harian. Ya, karena kan keberangkatan H-1 sebelum mulainya acara sama H+1 sesudahnya acara kan. Disiapin benar-benar ya. Iya. Oke, berarti banyak bolos kuliah dong ya, termasuk kelas manajemen mutu kemarin ya. Jelas. sama kayak saya kemarin Bu. Ya, Pas melakukan test drive tapi saya Ya, ya itu resiko lah mengikuti sebuah Betul, kegiatan. kompetisi ya. Oke. Di sana selama itu persiapannya pun juga pasti banyak banget ya. banyak banget. Proses persiapannya gimana sih? Mungkin Mas Sena ya yang mau bantu jawab. Proses persiapan kan sebelumnya saya bilangnya tuh dari tahun lalu kan kita kalah terus kami mau balas dendam itu kalau nggak salah di Januari kami pembentukan tim baru ya maksudnya dengan susunan-susunan yang baru di Januari itu kami langsung fokus buat ke progres apa-apa aja yang sekiranya kami udah tahu di tahun lalu dibenahi terus ya lebih serius lagi tapi dengan memikirkan porsi-porsinya ya istirahat dan semacamnya jadi otak tetap fresh tapi inovasi juga terus mengalir gitu sih Bu, persiapannya. Oke. Itu kalian kalau misalnya diukur dalam seminggu berapa kali ketemu untuk koordinasi untuk cari inovasi gitu ada nggak atau kayak ya yang penting seminggu sekali ketemu gitu? Kalau buat ketemu kami jam progresnya itu sebetulnya hari Senin sampai Jumat di jam mulainya itu jam 6:30 sampai sekitar jam 10 malam. Kalau emang ada waktu kosong di siang hari ya kita siang juga tetap gas. Terus juga soalnya kan kita ini sekos Bu. Oh gitu. Iya, Berapa iya. orang sih tim KMHE-nya sekarang? 12 orang. 12 orang. 12 orang Sekos sekos semua? itu 7. Oh Sekosnya gitu, sekos jadi gampang ya Iya. koordinasinya ya. Ya udah bikin kos KMHE gitu kan. Pengennya gitu Bu. Jadi- Didonaturin kampus. Bener. Kampus jadi donatur ya. Oke, terus apa yang disiapin kalau hal-hal teknis Mas Sena yang disiapin tuh apa kayak misalnya mungkin tadi yang Mas Wayan bilang gitu ya, untuk cari gimana caranya supaya bahan bakarnya bisa seirit mungkin itu apa yang di otak-atik mungkin gitu. Kayak sebenarnya ini apa ya kalau dibilang pun kayak rahasia dapur sebetulnya Oke, karena kan oke. semua tim juga ngelakuin riset ya. Betul. Tapi intinya adalah kebobot kita ngurangin kita
memangkas bobot seringan mungkin dari mobil Mataram itu. Terus juga perbaikan di engine, jangan sampai ada hal-hal yang terbuang sia-sia. Ya gesekan-gesekan dan semacamnya. Terus juga di sasis itu kerangka, ban, rem itu semua masuk di situ. Ya kita lakuin coba riset di tahun sebelumnya itu sasisnya pakai bahan ini, kita terus di tahun ini pakai bahan ini. Ya udah mempertimbangkan juga dari ya mata kuliah yang udah kita ambil sebetulnya sih. Wow, luar biasa. Kelas manajemen mutu kelas aku nih Sobat Isa ngefek nggak tuh ke KMHE? Manajemen orang-orangnya. Manajemen orang-orangnya sih yang efek banget berarti ya. Perlu banget untuk gimana caranya orang-orang bisa tetap engage gitu ya sama timnya gitu. Setelah persiapannya aku pengen tahu juga Pak Satriawan kan sebagai dosen pembimbing kalian gitu ya. Gimana peran beliau nih Pak Satriawan kalau lagi nonton nih? Jadi ketahuan banget ini kalau beliau ini memang sangat berperan ya. Mas Khairul mungkin? Saya jawab ya, untuk peran dosen pembimbing sendiri yaitu Pak Satriawan itu memberikan pengarahan selama kita riset. Kayak kita kekurangannya apa, kita kurang tahu dari apa, dia memberikan pengarahan seperti inovasi apa yang misal kurang-kurang itu. Oke. Dan beliau pun selalu hadir gitu ya di setiap prosesnya gitu ya. Ya kalau ada waktu pasti dia hadir. Kalau pasti kesibukan lain ya dia nggak hadir. Betul, namanya juga dosen ya, kesibukannya banyak. Bingo. Oke. Ada strategi kunci nggak teman-teman untuk memenangkan KMHE tahun ini? Sebenarnya itu pada intinya itu yang penting kompak, semangat, apa yang dilakukan pokoknya semangat terus, nanti hasilnya pasti akan maksimal. Oke, kompak, semangat, dan mungkin selalu konsisten ya. Selalu konsisten Bu. Akan setiap keputusan yang dibuat bersama gitu. Terus perjuangan paling berkesan terakhir di segmen kedua teman-teman boleh sharing mungkin dari Mas Khairul dulu. Untuk perjuangan sendiri untuk itu kami sendiri ya, kami progres bener-bener kerja keras lah. Kayak misal pas semester itu kan liburan. Nah kami sendiri dari tim kami tetap melakukan riset progres terus. Oke, jadi perjuangan paling berkesan saat mahasiswa lain pada libur, kalian tetap berprogres di sini. Libur. Pokoknya nggak pulang kampung ya? Boro-boro. Wow. Rumah kami cuma Purworejo tapi kami nggak pernah pulang. Wow, orang tua nggak nanyain tuh. Nah, kamu kok nggak pulang gitu? Orang tua juga pastinya memahami lah kegiatan anak-anaknya. Apa dikira pacaran kali sama orang tua? Pacarannya sama mobil ya. Oke, jadi perjuangan kerasnya ya. Jadi ketika waktu-waktu banyak orang libur kalian bekerja keras. Kalau Mas Wayan perjuangan paling ini mungkin kemarin naik truk, mungkin bawa mobilnya sampai ke Jakarta atau gimana? Kalau perjuangannya pas test drive Bu. Oh, pas test drive. Iya, pas test drive kita itu ada kekurangan dana ya Bu ya. Kekurangan dana jadi kita melakukan test drive itu gak bisa bolak-balik ke kampus untuk nganter mobilnya. Jadi kita nitip mobilnya di Pak siapa ya kemarin ya? Pak Jo ya ada salah satu pegawai kampus yang berbaik hati. Jadi kita melakukan test drive itu setiap pagi kita datang ke Stadion Maguwarjo, kita melakukan test drive di sana selama seminggu. Oke, iya sih itu butuh effort dan dana yang banyak juga ya pasti ya untuk sampai ke test drive-nya. Oke, tapi yang penting sudah berlalu dan menghasilkan hasil yang beneran baik ya. Ini bisa jadi koreksi buat next year mungkin, jadi bisa dipersiapkan lebih matang lagi ya. Kalau Mas Hena sendiri? Kalau saya mungkin momen sih Bu. Jadi pernah suatu ketika saya ngerasa capek, saya ngerasa capek buat ngurus tim. Terus saya bilang ke orang tua saya kalau ke ibu saya, kayaknya capek, gini banyak yang dipikirin. Ternyata nggak gampang buat nge-manage tim itu. Betul. Terus ibu saya bilang sekiranya yang bikin kamu capek di-cut aja. Ya kamu manusia bukan robot. Itu terus ngelihat perjuangan teman-teman yang nggak kenal capek. Saya selalu ngelihat mukanya Mas Wayan ya dari kos itu bener-bener udah capek, pulang kuliah itu udah capek, tapi datang ke Mataram mau nggak mau ayo gas. Harus semangat, nggak mau tahu itu progres harus selesai. Dan saya juga nekenin juga
ya nggak mau tahu ini kita lomba, pokoknya harus dapat yang terbaik, ya atau nggak sama sekali, mending nggak usah berangkat. Ternyata alhamdulillahnya ya dapat momennya. Wow, luar biasa banget. Jadi dari momen down diri sendiri ya Mas Ena ya, kayak yang capek banget nih, karena emang kita semua manusia sih guys, bener-bener kayak tiap hari harus ke kampus sampai malam untuk ngurusin Mataram dan mobilnya. Itu perjuangan banget. Kita patut berikan aplaus yang meriah nih Sobat Isa buat tim Mataram Proto. Keren banget. Kita sungguh terinspirasi juga ya Sobat Isa sama semangat mereka. Nanti di segmen ketiga mereka juga akan kasih motivasi versi mereka, tetap di kampus. Preview. Oke, tim Mataram Proto masih di sini Sobat Isa, nemenin kamu di Kampus Update edisi hari Selasa 14 November 2023, dan masih ngomongin juga tentang perjalanan mereka untuk jadi juara 2 di KMHE 2023. Terus yang di segmen kali ini kita mau bahas lebih detail tentang motivasi, mindset jadi seorang pemenang itu seperti apa. Mungkin kita ke Mas Wayan dulu kali ya. Aku pengen tanya tentang kekompakan tim Mataram Proto. Kemarin aku sempat lihat waktu aku ke kampus 2 gitu ya, pas kalian lagi pada ngangkatin mobilnya. Habis itu pada pokoknya rame-rame gitu, ayo segera, ayo buruan berangkat, kayak beneran aku ngelihat kekompakan itu gitu loh, kayak nggak ada konflik di dalamnya gitu. Konflik tetap ada pasti ya, cuman pas nggak nampak aja. Kan banyak nih organisasi di kampus gitu ya, mungkin boleh di share dari Mas Wayan gimana biar bisa kompak, gimana bisa beneran manage gitu organisasinya. Sebenarnya kalau biar bisa kompak itu kita saling sesama itu saling mengingatkan aja Bu. Ini kamu salah kayak gini, jadi harusnya kayak gini. Seperti itu Bu. Apalagi kita solver kan Bu. Oh iya. Jadi saling mengingatkan. Jadi kita bisa kompak kayaknya. Satu sakit semua sakit juga. Benar. Kalian adalah satu tubuh manusia gitu ya, dimana mungkin kamu matanya, kamu tangannya gitu ya, dimana satu sama lain harus saling mendukung, dan komunikasi jadi salah satu kunci suksesnya ya. Oke, luar biasa. Dan kekompakan itu emang penting banget nih Sobat Isa, supaya timnya itu kayak jalannya beneran bersama-sama kayak mobil gitu kan ya. Kalau misalnya rodanya yang depan ke kiri, belakang ke kanan, nggak akan menuju tujuan yang sama. Tapi kalau mobilnya beneran ada di tujuan yang sama, visi yang sama, pasti bakalan bisa tercapai ya cita-citanya. Tahun depan jadi juara 1. Amin. Wah, yang penting ngalahin Brawijaya pokoknya. Pokoknya ngalahin Brawijaya, bersiaplah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, perlu nggak sih kita punya motivasi dan mindset sebagai seorang pemenang gitu guys? Apakah itu dibutuhkan nggak cuma untuk di kompetisi dan perlombaan ya guys, tapi untuk di setiap kesempatan apapun? Is it important gitu mungkin Mas Hena? Motivasi atau mindset ya Bu, penting banget sih Bu kalau menurut saya. Soalnya ya jati diri juga seperti itu kan, nggak semerta-merta datang kalau kita aja nggak percaya diri gitu. Benar. Jadi kalau udah nggak pede, nggak punya mindset, ya tenggelam aja gitu. Maksudnya nggak bakal kita timbul, nggak bakal kita muncul ke permukaan gitu. Jadi ya sebelum ngelakuin kayak contohnya Mataram buat bertanding, ya sebetulnya saya pesimis awalnya. Cuma saya selalu nyampein ke teman-teman tuh buat gas, pokoknya nggak mau tahu, besok udah harus test drive, gas. Urusan ya finansial dan lain-lain itu urusan bagian non teknisnya. Udah kita pede aja gas. Ya jadi setiap ada mobil yang itu kita selalu ini mobilnya biasa, ngebanggain diri kita sendiri. Wajib. Itu iya. Salah satu contoh buat naikin mental kita juga. Benar. Jadi kalau kita pun udah pede, kemudian kita udah punya mindset pemenang, kayak berasa punya dukungan terbesar gitu ya dari dalam diri sendiri. Pede aja dulu, salah mah nanti tinggal benerin. Setuju. Kalau nggak minta maaf udah. Setuju, luar biasa banget. Ini yang harus kamu punya juga nih Sobat Isa, pede dulu, kemudian gas aja gitu ya, dijalanin aja supaya karena kan segala sesuatu kalau nggak dialami langsung gitu kan kita nggak ngerti gitu ya. Bener banget, akan Bu. seperti apa Guru wujudnya. terbaik pengalaman. Setuju. Kirain guru terbaik Bu Sila gitu. Wah. Pengen banget dibanggain Sobat Isa. Bu Nuni juga. Bu Nuni. Guru terbaik Bu Nuni. Salam hormat untuk Bu Nuni yang lagi dengerin mungkin ya. Kenapa Bu Nuni guru terbaik? Ada kesan tersendiri sama Bu Nuni?
Maminya Kalau saya sih anak-anak mami. Arista ya. Nggak tahu kalau yang teman-teman. Mas Khairul siapa? Dosen terbaik versi Mas Khairul supaya mereka yang dengerin. Kalau bersemangat dari juga. saya sendiri, semua dosen baik menurut saya karena selalu diplomatis memberikan sekali. ilmu yang selalu Nggak bermanfaat. ada spesifik Kemarin satu nggak orang. gitu ngomongnya. Kemarin nggak gitu, siapa satu orang sebutin? Oh nggak bisa nyebutin ya, semuanya baik. bener. Oke. Semuanya Mas Wayan? baik. Tahu semuanya baik yang bisa membagi ilmu yang gitu bermanfaat ya. kita ke Anak mesin depannya. ada kelas diplomatik ya emang ya. Jadi jawabnya diplomatis gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang kompetisi gitu ya guys, itu kan banyak banget tantangan gitu ya. Dan sama banget kalau kita berkaca di hidup kita tuh banyak banget tantangan dari kuliah. Terus habis itu kita pun harus juga cari duit. Belum nanti kita juga mentalnya keserang juga karena banyak beban. Gimana cara kita harus untuk menghadapi tantangan hidup? Mungkin Mas Irul. Yang pertama untuk saya sendiri mungkin yakin sih, optimis sama kemampuan kita sendiri. Oke. Selalu mencoba hal-hal yang baru karena orang yang merugi adalah orang yang tidak pernah mencoba. Kelas, Kemudian ya dalam mengerjakan sesuatu yang terutama itu selalu meminta doa restu orang tua lah. Wow, Itu penting harus banget. lah pokoknya. Penting. Iya. Oke. Ada lagi? Ya mungkin itu aja lah. Kayak mau ngomong lagi soalnya ya. Aku pengen bikin quote nanti di statusnya. Orang yang merugi adalah orang yang tidak mau mencoba. Khairul 2023. Siap. Kelas banget ya. Oke, terakhir nih sebelum kita close untuk program Kampus Update kita hari ini, untuk semua ya bintang tamu kita hari ini, untuk yang dengerin podcast dan siaran kita hari ini, karena nanti juga disiarin langsung ya di Estakalisa radio kita tercinta. Pesan untuk anak muda saat ini, mau itu terkait kompetisi, tantangan hidup, mental health, apapun itu ya. Mungkin dari Mas Sena, silakan. Apa ya berarti ya, pesan untuk anak muda. Iya, sebenarnya kita juga masih muda sih. Iya, anak-anak muda Pesan yang untuk kita di luar. lah ya, Bu. Ya betul, untuk kita semua boleh. Ya yang pertama tadi pede aja dulu. Ya lakuin apa-apa harus pede. Kalau kalian aja nggak pede, ngapain gitu ngelakuin sesuatu. Ya terus selalu ya minta restu orang tua tadi. Bener banget, itu poin sukses pertama. Percuma kalian sehebat apapun, kalau menurutku ya, sehebat apapun kalau nggak direstui sama orang tua, sama Tuhan, ya nggak jadi. Terus juga jangan takut sih buat kayak minta maaf, ngomong makasih sama, itu penting banget. Karena ya attitude tuh selalu harus ditanemin di anak muda zaman sekarang. Ih, keren banget. Bangga banget nih Mas Sena bisa se-wise itu ya. Sena si paling bijaksana. Paling bijak. Paling bijak emang dia ya. Dia ketua tim Mataram ya kayaknya ya, Sena. Iya. Iya kan, manajernya. Oke, selanjutnya Mas Wayan, apa nih yang pengen disampaikan untuk kita semua anak-anak muda, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan sih kegiatan apa yang kita lakukan, kita tuh harus kita tekuni, kita riset dan lebih semangat apa yang kita lakukan. Pokoknya pada intinya semangat, pasti hasilnya pasti maksimal. Oke, semangat untuk hasil yang maksimal ya. Oke, luar biasa banget, benar, dari tadi udah pede, jalanin aja restu orang tua. Abis itu apa lagi tadi Mas Sena ya? Attitude penting banget. Abis itu semangat dari Mas Khairul. Kalau dari saya sendiri mungkin sebagai anak muda ya, kayak saya dan teman-teman, ya pokoknya selalu mencoba hal-hal yang baru selagi masih ada waktu dan kesempatan. Yaitu sebagai pembelajaran buat kita biar di masa tua ya banyak wawasan lah yang kita dapat. Bener, biar di masa tua tuh nggak nyesel gitu ya. Dulu waktu hidup tuh kayak udah banyak banget, waktu muda ya udah banyak banget yang kita kerjakan dan membanggakan banyak orang, termasuk anak kalian nanti gitu ya, akan jadi anak-anak yang membanggakan bapak-bapaknya ini. Kalian kapan nikah by the way? Nanti abis lulus langsung nikah? Kerja dulu, Bu. Kerja dulu. Kalau libur deh nanti. Kalau libur nikah lah ya. Kirain kalau ujian nanti nikah. Oke.
Nggak kerasa ya, udah lebih dari 30 menit kita ngobrol di kampus update kali ini. Seru banget ngobrol sama ketiga orang dari tim Mataram Proto. Terima kasih banyak untuk motivasi dan inspirasinya guys ya. Semoga bisa menginspirasi banyak sekali mahasiswa di ST Akprin dan juga seluruh Indonesia. Karena saat ini banyak sekali krisis yang melanda anak muda ya, apalagi mahasiswa, di mana banyak kasus-kasus yang tahu sendiri ya, yang mereka mengakhiri hidup, kemudian mereka putus kuliah karena hal-hal yang sebetulnya mungkin di mata banyak orang sepele gitu ya, tapi untuk mereka kadang itu adalah hal yang berat. Makanya support system itu penting banget, kekompakan itu penting banget, komunikasi saling ingetin itu penting banget. Jadi kita harus juga mencontoh teman-teman tim Mataram Proto, apapun yang dilakukan adalah tujuannya untuk menang. Ya, luar biasa. Thank you banget. Kalau gitu Sobat Isa, kita tutup untuk kampus update kali ini. Kita akan pamit undur diri ya. Ada Mas Sena? Mas Wayan, Mas Khairul, mungkin sedikit tambahan. Boleh. Kuliah itu capek, tapi lebih capek yang membiayai kuliah kalian. Bener. Kalian kalau mau menyerah, harus ingat orang tua yang udah benar-benar capek banget cari duit ya. Iya. Cari uang buat bisa bertahan kuliah. Banyak loh anak-anak muda yang juga tidak seberuntung kalian yang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, ya kan? Kalau kalian udah sampai di tahap ini, jangan bikin orang tua menyesal dan kecewa ya. Iya. Pada intinya santai boleh, tapi jangan lalai. Wih, kalian kenapa jadi pintar banget bikin kata-kata nih? Kalau di kelas kayaknya kayak ada yang mau tanya, ada yang mau kasih pendapat. Di kelas kita plonga-plonga aja. Iya kan. Ternyata di sini kalian sehebat ini sampai bisa berkompetisi di kancah nasional, tuh keren banget. Sekali lagi congratulations ya. Selamat untuk teman-teman tim Mataram. Semoga bisa meningkatkan prestasinya. Yang paling penting adalah jaga konsistensi ya, dan juga motivasi. Bener. Gitu ya. Thank you so much. Ada yang mau ditambahin lagi? Sampai besok sore nggak kelar. Tambahin lagi kan? Mungkin itu aja lah. Itu aja Mas Sena, cukup ya? Cukup. Oke, so thank you so much buat Sobat Isa udah menyimak Kampus Update kali ini. Kita ketemu lagi next time di Kampus Update edisi berikutnya. Dan kami berempat pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. See you. Preview.